Semakin hari semakin banyak kekonyolan yang kita saksikan dari oknum-oknum pengasuh atau guru-guru di pondok pesantren yang mengajarkan kepada santri-santrinya. Baru-baru ini ada satu video yang beredar, yaitu sekelompok santriwati di dalam kolam renang. Entah itu kolam renang atau kolam apa, intinya di situ mereka melakukan mahalul qiyam. Sungguh memalukan teman-teman, sungguh memalukan. Yang dimana mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang konyol di tempat-tempat umum. Hanya ada di faham sufi. Pasti pengasuhnya atau gurunya atau ustadznya ya fahamnya sufi. Yang dimana mereka ini menganggap hal-hal seperti ini tuh lumrah. Harry Pras menyalahkan sufi. Memang kebanyakan di ajaran sufi aneh nyeleneh. Ini kan masih ya mungkin wajar bagi mereka. Yang nggak wajar orang gila. Orang gila mereka anggap wali. Apa tidak aneh? Kagok sama saya. Unik disebut sesat. Dilawan sama saya sekarang. Hanya ada di ajaran sufi. Ajaran sufi seperti ini yang menganggap orang-orang gila jadi wali. Di zamannya Nabi Muhammad SAW masih hidup, apakah tidak ada orang gila? Pastinya juga ada. Sampai-sampai ada dalil bahwa orang yang wajib sholat adalah mereka yang berakal. Tidak sah sholatnya orang apabila dia gila. Adanya dalil seperti ini bukti kalau adanya orang gila. Tapi apa tidak dianggap wali? Perhatikan baik-baik. Tidak dianggap wali teman-teman. Tapi di faham ini wali sudah. Jadi wali malah. Dan yang jadi wali siapa? Ya mereka. Habaib. Habaib yang gak waras. ODGJ ya dianggap wali. Tapi kalau orang-orang biasa enggak dianggap wali. Kecuali seperti orang-orang Mama Gufron. Mama Gufron kan bukan anak kiai. Mama Gufron yang mengaku sebagai keturunan siapa itu sudah tidak diakui. Tapi apa? Dianggap wali. Hanya Mama Gufron. Dan lebih parahnya Mama Gufron diangkat sebagai pembina, dewan pembina di Ormas NU. Apa-apaan. Jadi serba aneh kalau kita mau berbicara tentang hal-hal konyol yang ada di ajaran sufi-sufi ini. Igdi-igdi hajatina kepada kuburan. Bahkan ada kuburan-kuburan yang dimana kuburannya dibangun rumah yang bagus. Lihat nih videonya. Ya Allah, berkat kekasihmu Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, kami hadir, kami datang ke tempat ini, kami yakin karena sesungguhnya Al-Habib Abu Bakar menghendaki kami hadir menjadi tetamunya, maka para tetamu tidak akan sia-siakan ngalah-ngalahin kuburannya Utsman bin Affan. Inilah makamnya sahabat Nabi Muhammad SAW yang paling kaya dan yang paling dermawan dan terkenal dengan sedekahnya, yaitu Sayyidina Utsman bin Affan. Dan coba kita lihat makamnya itu sangat sederhana sekali ya. Dan beliau itu satu-satunya sahabat Nabi yang mempunyai rekening abadi yang terus mengalir sampai hari ini ya, Masya Allah. Utsman bin Affan kuburannya bisa kita saksikan, rata tanah. Kuburannya Utsman bin Affan. Dan semua sahabat-sahabat ada di situ. 11.000 sahabat Nabi ada di makam Baqi. Tapi apa yang terjadi di situ? Apakah dibangunin rumah? Enggak. Cuma dipagar. Pinggiran makam itu dipagar. Untuk menandakan itu adalah kuburan. Enggak dibangun rumah. Meskipun seorang Khulafar Rasyidin, Utsman bin Affan, beda lagi dengan mereka yang mengaku sebagai ajaran-ajaran sufi ini. Pasti bukan lagi. Kenapa? Kuburan Habibnya sudah seperti kue. Ciri khas Habib yang menonjol itu merias kuburan lain. Itu indah banget. Kue apa itu ya? Kue-kue seperti tumpeng, seperti tumpeng. Nanti Harry Pras dikatakan menghina kuburannya wali. Kenapa mengatakan tumpeng? Ini seperti apa ini kuburan dihias-hias sedemikian rupa ini? Apakah tidak malu kalian dengan kuburannya Utsman bin Affan? Seberapa mulia kalian dengan Utsman bin Affan? Sampai-sampai kuburan kalian dibangun, ditinggikan, dikasih AC. Ada AC-nya kuburannya, teman-teman. Ada fotonya tersenyum. Kuburannya wali. Dan yang lebih parah kuburan Habib. Siapa Habib? Cucu Nabi.
Dengan bermodal cucu Nabi, mereka dimuliakan dengan berlebihan, teman-teman. Apakah ini bukan keanehan? Ajaran-ajaran sedemikian rupa, ajaran aneh-aneh nyeleneh ini kebanyakan di ajaran mereka. Dan ketika dikritisi sama orang-orang Salafi, mereka teriak Wahabi. Sama seperti orang Syiah. Orang Syiah ketika didakwahi oleh orang-orang Salafi, mereka akan teriak Wahabi. Bahkan yang lebih parah, mereka akan menghunuskan pedang. Barang siapa yang melumuran tangannya dengan orang-orang Wahabi, maka apa? Pintu surga terketuk untuknya. أخذ سلاحك وقاتل كل وهابي نجس. نعم أنا من أقول لك ومسؤول عن كلامي. كل من يقتل وهابي نجس أو بعثي يده متورطة في الدماء فإن أبواب الجنة ستدق له وتفتح إلى ذلك القاتل الذي إذا استشهد. Terketuk teman-teman. Pintunya terketuk agar dia masuk surga. Jalur membunuh orang-orang Mekah Madinah. Karena apa? Hanya orang-orang Salafi yang menelanjangi kebobrokan Syiah yang sekarang banyak dipuja-puji oleh orang-orang Sufi. Dan diakui oleh orang Syiah, Sufi adalah jembatan menuju Syiah. Kalau kalian ingin membersihkan negara kalian dari Wahabi, maka dukunglah Sufi. Karena Sufi dengan Syiah saling bertawun, bekerja sama untuk menghancurkan Salafi. لكن الوهابية لا عندهم الصوفية، ولذلك إذا تريد أنك تنظف منطقة من الوهابية فقوي الصوفية. الاتجاه الصوفي عدو طبيعي للوهابية ونحن في هذا نتعاون معهم. Jadi sudah biasa kalau sekarang orang-orang Sufi bekerja sama dengan Syiah untuk apa? Menyerang Salafi. Kalau kita mau berbicara Wahabi, sebenarnya Salafi ini tidak layak untuk dijuluki Wahabi, teman-teman. Kenapa? Wahabi adalah pengikutnya Abdul Wahhab. Sedangkan Abdul Wahhab ini yang dianggap sebagai tokoh Khawarij adalah Abdul Wahhab bin Rustum yang wafat jauh sebelum Muhammad bin Abdul Wahhab lahir. Muhammad ini yang punya bapak yang namanya Abdul Wahhab. Jadi kalau kita mau dinisbahkan kepada Wahabi, pengikutnya Wahabi, berarti dinisbahkan kepada bapaknya Abdul Wahhab. Kita mengikuti Muhammad, yaitu Muhammadi, harusnya Muhammadi. Sehingga apa? Ormas yang kaya di Indonesia seperti Muhammadiyah itu jelas mengikuti Muhammad bin Abdul Wahhab, Muhammadiyah. Sedangkan kita yang tidak berkiblat kepada NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad dan lain sebagainya dijuluki Wahabi sudah. Karena mereka sudah tidak punya cara lagi untuk menjatuhkan orang-orang Salafi ini. Ya, teriakan Wahabi karena memang jelas ada sosok Khawarij yang pengikutnya dijuluki Wahabi, yaitu Abdul Wahhab bin Rustum, tokoh Khawarij, ya, bukan Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, kembali lagi kepada permasalahan. Kejadian-kejadian, ya, solawatan rame-rame di jalanan, bahkan sekarang di kolam renang, sampai ada yang komentar di postingan itu. Apakah ini sudah mau menjelma sebagai yang dimana ada pembaptisan? Setelah itu dibaptis mereka di kolam renang rame-rame. Mungkin baptisnya. Dan ini bukan satu-satunya yang menggelikan, teman-teman. Ya, ini bukan satu-satunya yang menggelikan. Yang dimana jauh sebelum ini ada orang, mungkin santri-santri, ya Allah, di pesawat. Ya, di pesawat baca Quran, yang dimana itu tempat umum yang mungkin penumpangnya bukan cuma orang Islam, butuh ketenangan, rame-rame mereka baca Al-Quran, gak peduli mereka akan mengganggu orang. Ya Allah, miris, sangat-sangat miris. Ketika dikritik paling kenceng mereka teriak Wahabi. Sudah seperti Syiah. Syiah ketika dikritik oleh orang Salafi, didakwahi, mereka akan kenceng teriak Wahabi. Dan gak ada dalil. Teriakan mereka ini gak ada dalil. Kosong, teman-teman. Tong kosong, nyaring bunyinya. Gak ada isinya. Teriak Wahabi gak ada isinya. Sampai-sampai ketika mereka berdialog ilmiah dengan orang-orang Salafi, mereka banting-bantingan. Emosi tingkat dewa. Cuma di Indonesia ini kemarin katanya berdialog antara Syiah dengan Sunni yang dipelopori oleh Habib Hussein Shahab versus Kiai Idrus Samli. Katanya dialog, tapi ternyata bukan dialog, bukan dia, tapi melancarkan takyah Syiah di situ. Ya Allah, ya Allah. Sudah jelas itu adalah Syiah Imamiyah, 12 imam. Yang dimana Rafidah masih saja dianggap Islam. Dianggap Islam sekarang dengan peran siapa namanya? Hama. Gara-gara peran Hama yang mengagung-agungkan, memuja-muji Iran, Hasbus Syaiton, Khomeini yang sebagai dijuluki negara Islam, orangnya dirahmati Allah, matinya syahid, membuat orang-orang sudah tidak mau lagi membahas Syiah. Gak mau sudah. Padahal jelas 50.000 lebih korban yang ada sekarang ini meninggal syahid di tanah Gaza itu adalah campur tangan dari Syiah. Jangan anggap Syiah dengan Yahudi itu berperang, enggak.
Meskipun Netanyahu tahu kalau pusat penggerak teroris ini yang ada di bumi Syam adalah Syiah Rafidah, mereka tidak mau menyerang Iran, teman-teman. Ya, Israel tidak mau menyerang Iran. Karena apa? Di Iran sana, orang-orang Yahudi mesra dengan orang Syiah. Sinagog-sinagog megah, berdiri-berdiri kokoh di Iran sana. Banyak, 30-an lebih. Sedangkan masjid-masjid Sunni dirobohkan, dihancurkan. Imam-imam atau ulama-ulama Sunni diculik, dibunuh. Tapi pendeta-pendeta Yahudi aman, tentram, sentosa. Masih kalian tidak mau melek dengan hal itu. Ya, sengaja saya sisipkan pembahasan ini agar kalian paham bahwa memang perusak Islam ada di antara mereka. Syiah yang mengaku-ngaku Islam ataupun Sufi, ya, yang dimana banyak ajaran aneh nyeleneh di dalamnya. Dicamkan itu baik-baik.